Pengalaman saya sebagai wartawan menegaskan tentang soal ini di dalam ingatan saya, yakni daftar dosa-dosa di dalam jurnalisme. Ada banyak di sana, tetapi salah satunya adalah bias interest, bias kepentingan. Ada dua bias yang penting saya catat, karena ini menyangkut pengalaman saya pribadi. Yakni yang satu bias kompetensi, yang lain bias kepentingan. Bias pertama, bias kompetensi itu bersifat romantik dan lucu-lucuan saja. Atau minimal, walaupun ia kesalahan yang serius, tetapi dampaknya sering menimbulkan rasa lucu, atau terjauh iba, atau tersengit sebal. Yang kedua yang agak gawat, yakni bias kepentingan. Dampaknya sungguh destruktif dan relatif berbahaya. Contoh bias pertama, bias romantik. Bias kompetensi yang bersifat romantik itu. Misalnya, cerita ini sangat terkenal di dalam ranah cerita jurnalisme sebagai anekdot, yakni seorang wartawan budaya yang diminta meliput pertandingan tinju. Wartawan budaya ini terbiasa melakukan sebuah narasi-narasi, penceritaan-penceritaan yang detail dan indah. Begitu juga dengan liputannya tentang pertandingan tinju ini. Diliput sangat hidup, sangat indah, dan memukau pembacanya. Begitu indah si wartawan ini di dalam menceritakan adegan tinju itu, sampai lupa di akhir berita ia menulis yang bertinju itu siapa melawan siapa. Jadi ada sebuah kealpaan yang sangat prinsipil di sana. Keindahannya dapat, detail dan kebenarannya, fakta-fakta primernya lepas. Anekdot ini menggambarkan bahwa kompetensi itu sangat mempengaruhi pola interest kita. Ketika kita kekurangan kompetensi di dalam soal yang satu dan lebih kompeten kepada soal yang lain, nah lalu muncul risiko ini. Misalnya kita berkompeten soal mobil, tetapi suatu saat kita bertugas untuk bicara soal gajah. Nah, cerita tentang gajahnya itu sedikit saja. Misalnya begini, gajah juga mempunyai watak seperti mobil, yakni bisa lelah dan butuh diservis. Akhirnya cerita tentang gajah ini sedikit saja, lalu cerita tentang mobil itulah yang menyita berhalaman-halaman tulisan berita wartawan yang bersangkutan. Saya pernah membuat kesalahan serupa itu. Dan malu sekali rasanya. Jelas kalau saya kekurangan kompetensi. Nah, sekarang yang kedua. Kedua adalah bias interest atau bias kepentingan. Berita semacam itu justru sering ditulis oleh pihak yang kadang-kadang atau seringkali atau biasanya malah sangat berkompeten. Tetapi kompetensi itu dipakai dengan benar dan indah sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingannya. Saya juga pernah melakukan hal ini dan hasilnya bukan cuma malu, tetapi malu sekali. Agar lebih jelas saya contohkan. Saat itu saya sedang sangat semangat menulis naskah teater dan sangat ingin naskah saya lolos dipentaskan di sebuah festival. Tetapi malah naskah pihak lain yang diloloskan, naskah yang menurut saya jauh lebih buruk. Saya menganggap naskah itu lebih buruk dan naskah saya lebih baik. Ada bau keangkuhan di sana, di dalam hati saya. Tidak mengapa walau ini kelemahan, jika hanya keangkuhan artistik semacam ini yang sedang saya peragakan. Kenapa tak mengapa? Tak mengapa itu di dalam konteks
jika saya bandingkan dengan risiko ini. Risiko itu bernama bahwa saat itu kebetulan saya adalah redaktur budaya sebuah koran yang bisa membentuk opini publik betapa buruk naskah yang lolos itu. Beritanya saya tulis sendiri, saya edit sendiri, dan saya arah-arahkan sendiri. Segenap kerangka jurnalistik saya kerahkan untuk mendiskreditkan naskah kompetitor saya itu. Sangat malu saya kalau mengenang perilaku ini. Butuh waktu yang lama untuk bisa mengakui perbuatan memalukan ini. Setiap saat saya mohon maaf kepada kawan-kawan yang saat itu pasti merasa tersakiti. Intinya, hati-hati ketika pikiran kita dilanda dua bias ini.